Nggih. Ini sistem AC fungsinya untuk mendinginkan udara di kabin mobil. Bisa di kabin sopir, bisa langsung sampai ke kabin penumpang. Kemudian nama-nama bagiannya yang biru ini, kemudian ini disebut belt. Ya, ini belt. Ini puli, ini tensioner. Yang ini magnetic clutch. Kerjanya seperti ini. Ini di sini ya, nanti ada gerakan perhatikan. Nah, ini kalau pas on dia mepet atau nempel di puli. Ini pulinya kompresor, sana pulinya mesin. Saya ulang. Ini on dia. Ini off. Ini namanya magnetic clutch. Kemudian ini kompresor. Pipa yang menghubungkan kompresor dengan kondenser. Ini disebut jalur tekanan tinggi. Sedangkan yang sini, yang pipa yang menghubungkan ini evaporator dengan kompresor, pipa ini adalah tekanan rendah. Kemudian di mobil yang sebenarnya ini tidak ada. Ini karena trainer maka dipasang ini double gauge ini untuk mengukur tekanannya refrigeran. Dari kompresor refrigeran itu ditekan, gas refrigeran ditekan di sini ke kondenser, tapi masih berupa gas. Setelah didinginkan, jadi nanti ini dikipasi, disembur angin, nanti dilihat dari belakang. Di sini ada fan. Fan itu fungsinya mengalirkan udara dari depan mobil ke belakangnya mobil melalui sirip-sirip ini. Ini kan ada yang ke bawah ya, ada sirip-sirip ke bawah, ada yang sirip-sirip yang horizontal. Oke, jadi gas tekanan tinggi itu berada di sini, di pipa ini. Terus dilewatkan pipa-pipa yang horizontal. Ini panas. Di sini sekitar 80. Jadi ini panasnya sudah mendekati air mendidih. Terus dikipasi, turun nanti sekitar 60 atau 55 sampai sini. Kok bisa turun? Karena panasnya itu merambat ke sirip-sirip. Terus sirip-siripnya disentuh oleh udara, maka panas dari sini akan dibawa ke atmosfer. Sampai sini sudah dingin, maksudnya turun dari 80 sampai 60. Nah, dengan turun itu dia berubah menjadi cair. Bentuknya akan bisa berubah dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Jadi yang di sini cair, kalau tekanannya saya turunkan bisa jadi. Kalau di sini tidak dirubah tekanannya. Tekanannya tetap, tapi temperaturnya yang diturunkan. Bedanya ya, jangan mirip ini tapi tidak sama persis. Kalau ini berubah dari cair ke gas karena tekanannya diturunkan. Kalau ini tekanannya tetap tapi temperaturnya saya turunkan sehingga menjadi di sini gas didinginkan sampai sini cair. Karena di dalam waktu kita merakit komponen-komponen ini kayak ini pernah terbuka sebelum dipasang. Jadi pada waktu kita merakit komponen-komponen ini pernah kemasukan udara. Misalnya pas kita merakit itu masuk ke sini. Maka setelah diisi refrigeran, kalau di dalamnya sistem itu ada udara itu nanti bisa jadi embun. Kalau sampai sistemnya ini kemasukan udara, maka kalau dingin itu kalau udara tadi didinginkan menjadi air dan es, menyumbat expansion valve sehingga expansion valve-nya tidak bisa membuka. Refrigerannya tidak bisa mengalir. Supaya expansion valve tidak tersumbat, maka
ada alat gunanya membersihkan air yang bercampur dengan cairan refrigerant akan ditangkap oleh ini. Ini namanya dryer atau ada yang menyebutkan receiver. Dry itu artinya kering, dryer mengering, mengeringkan. Mengeringkan itu artinya menghilangkan. Jadi nanti kalau sudah dari sini melewati ini sampai di sini sudah tidak ada air. Kalau sudah tidak ada air maka tidak akan timbul es di sini. Kalau tidak timbul es maka tidak ada penyumbatan di expansion valve. Ya, dari di sini tadi saya ulang. Di sini adalah refrigeran tekanan tinggi berupa gas, terus didinginkan berupa cairan, terus dibersihkan H2O, kemudian dikirim ke sini di expansion valve. Di expansion valve ini refrigeran tekanan tinggi cair itu disemprotkan ke evaporator. Untuk cover evaporator itu terdapat banyak skrup. Ya. Setelah skrup dilepas, ini ditarik dalamnya seperti ini. Ini blower. Ini impellernya blower. Ini yang disebut evaporator. Jadi nanti di sini yang bawah ya, yang bawah ini tekanan tinggi. Jadi ke sini, ini nyemprot. Ini adalah refrigeran tekanan tinggi cair di sini. Kemudian disemprotkan ke sini sampai sini berupa gas. Pada saat berada di sini menyebabkan evaporator ini dingin. Ya, evaporator dingin, sirip-siripnya evaporator itu menjadi dingin. Kemudian udara dari sini dialirkan oleh blower menuju ke sini, ke sirip-sirip ini. Terus udara yang masih panas atau hangat itu melewati sirip-sirip menjadi dingin, terus masuk ke sini, bercabang. Ke sini, terus menuju ke ruang penumpang atau kabinnya mobil. Refrigeran cair tekanan tinggi itu lewat sini. Kemudian ini expansion valve ini akan menyemprotkan refrigeran cair tadi menjadi refrigeran gas. Nyemprotnya ke sini. Nyemprotnya itu ke pipa-pipa yang ke bawah. Benda ini namanya evaporator. Jadi kalau evaporator disemprot dengan refrigeran, pipa-pipanya itu menjadi dingin. Terus dinginnya merambat ke sirip-sirip. Kalau sirip-siripnya dingin dan blower ini mengalirkan udara di sela-sela, maka udara yang melewati sirip ini akan menjadi dingin. Kemudian udara yang hangat lewat sirip-sirip jadi dingin, sampai di depannya evaporator udara itu sudah menjadi dingin. Kemudian udara dingin dibagi ke sini, samping dan ke tengah. Nah, banyak sedikitnya semprotan tergantung dari panas yang diterima katup ini. Kalau panas, dia akan membuka lebar. Kalau dingin, membukanya sedikit. Jadi ini adalah bimetal otomatis ya, untuk membuka dan menutup, mengatur jumlah semprotan refrigeran. Kalau tutup ini dilepas, maka akan terlihat ada sensor temperatur udara letaknya di sini. Ini dihubungkan dengan penyetel temperatur udara, nanti kita bahas dari arah depan. Nah, sensor ini akan mendeteksi temperatur udara yang keluar dari sirip-sirip evaporator. Ini adalah valve untuk mengisi refrigeran melalui pipa tekanan tinggi.
ada tandanya H, itu high di sini harus ditutupkan. Kemudian yang ini itu adalah valve untuk ngisi refrigeran melalui pipa tekanan rendah. Nah, ini disebut side glass. Side glass ini untuk memeriksa jumlah refrigeran yang mengalir di sini melalui ini. Nanti kita periksa pada waktu mesinnya hidup. Sedangkan ini itu disebut dengan double pressure switch. Fungsinya kalau tekanannya terlalu rendah ini mutus. Kalau terlalu tinggi juga mutus. Nah, tekanan di sini itu tekanan kerjanya sekitar 15 sampai 20 kg per cm persegi. Jadi kalau tidak sekian itu melepas. Ini sebetulnya termometer yang bekerja berdasarkan elektronik. Nah, ini hubungannya dengan ini, dihubungkan ke sini. Contoh, kalau ini saya geser ke arah pol kiri, berarti ini paling panas. Jadi ini sekitar 30 atau 28 derajat kalau posisi. Nah, kalau di sini sudah merasakan 28, ini posisinya di sini, maka ini akan memutuskan listrik yang ke magnetic plug sehingga AC mati. Sedangkan kalau ini saya putar ke maksimal, ini artinya knob refrigeran akan memutuskan listrik yang ke magnetic plug apabila ini sudah merasakan 16 derajat. Untuk Avanza, karena contoh kita adalah Avanza, kalau pol kanan ini 10 derajat. Jadi saya ulang, apabila posisi knob refrigeran atau pengatur pendingin itu saya posisikan paling kanan, paling dingin. Ini artinya apabila temperatur di sini 10 derajat, maka knob akan memutuskan listrik ini sehingga magnetic plug itu off, lepas. Kalau ini lepas, maka kompresornya tidak, walaupun mesinnya berputar. Dengan kata lain, mesin berputar tapi AC-nya itu tidak bekerja. Ini disebut knob atau saklar selektor kecepatan blower. Kalau 0 berarti mati, kemudian klik 1 itu kecepatan 1, kecepatan 2, dan seterusnya sampai kecepatan 4. Sedangkan ini, jelaskan, makin ke kanan makin dingin. Saklar pendinginan udara. Untuk menghidupkan sistem AC harus memutar blower itu pada minimal posisi 1. Dan ini minimal klik sekali. Jadi ini on, ini harus on. Kalau salah satu off, sistemnya tidak bekerja. Cara memeriksa menggunakan termometer. Kalau pelanggannya itu mengeluh bahwa AC-nya ini kurang dingin, maka harus dicek sendiri oleh mekanik menggunakan. Dimasukkan di sini boleh, di sini boleh, ya, atau di sini. Syaratnya ini masuk, misalnya saya masukkan dari arah sini. Ini RPM-nya ini. RPM itu rotation per menit atau putaran setiap menitnya itu. Di sini harus di atas 2000. Selama 5 menit baru dibaca. Ya, ini full, ini full, ini full, ini di atas 2000, ini dimasukkan, tunggu 5 menit, baru diangkat, dibaca. Kalau ini sudah di bawah di 16 derajat, dianggap AC itu sudah normal. Kalau di dalamnya evaporator itu bisa sampai 9. Di sini 9 derajat. Es itu membeku pada 0 derajat.
air mendidih itu 100 derajat. Oke, selanjutnya kita coba outputnya udara ini temperaturnya berapa. Kita cek ya, kalau sistemnya benar. Begitu kita hidupkan selama sekitar 5 menit pada RPM di atas 2000. Ini kita maksimalkan, tekanan di sini itu harus sekitar 1,5 sampai 2. Ini tekanan rendah. 1,5 sampai 2 kilogram per sentimeter persegi. Yang di sini harus sekitar 15 sampai 20 kilogram per sentimeter persegi. Dan kalau ini benar, harus bisa di bawahnya 20 derajat. Jadi kalau di luar sini minimal harus 20 derajat. Kalau saya taruh di luarnya, ini harus 20 derajat. Kalau saya masukkan ke dalam sana, itu harusnya di bawah 16 derajat. Kita coba, kita masukkan. Oke, kita hidupkan. Lihat ini. Ini posisi mesin berputar, beltnya berputar, pulinya berputar, tapi magnet belum berputar. Porosnya belum berputar. Sekarang saya hidupkan. Ini ya, ini hidup. Dekatkan. Saya ulang. Ini mati, ini hidup. Saya ulang, ini mati, ini hidup. Ini saya masukkan ke sini selama 5 menit, terus kita baca. Sekarang saya hidupkan. Berapa temperaturnya? 3,33. 33. Kemudian saya masukkan ke sini. Pause. Ya, masih pelan-pelan. Terus nanti tunggu sampai dia minimalnya berapa. Ya, ini turun terus. Dua 8 ya. Ini sampai ngembun nih, kelihatan ini. Saya tutup ya Pak, karena kalau pengen rasanya di sini 13 masih turun. Enggak, oh masih turun ya, masih turun.
Udah Le, harus ke sini Le. Jangan dimatikan, terus ke sini, disyuting dua-duanya. Mendekat ke sini. Ya, terus mendekat ke sini. Ya, lihat di sini, fokus ini. Ini nanti kamu amati, saya matikan. Ini kan ada gelembungnya nyembur, ya, ada itu gelembung itu, yang putih-putih ya. Ini kamu amati, saya matikan. Padang ini, ya, ya, saya matikan. Biarkan terus, disyuting terus. Kelihatan bedanya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan apa? Saya ulangi. Kamu fokuskan sini. Saya ulangi, saya hidupkan ya. Hidup. Itu hidup ya, kelihatan ada semburan. Nggih. Saya matikan. Gelembungnya hilang, lihat. Kayak banyu melak-malik nggih, Pak. Iya. Ini. Saya peragakan bagaimana cara memeriksa AC ini normal apa tidak. Ini salurannya blower kita tutup. Ini yang sini saya buka, ya saya buka. Kemudian saya netralkan. Ya, kemudian ini sama kita masukkan. Sekarang posisinya temperaturnya itu 33,7 ya. Kemudian saya masukkan sini. Ini handrem sudah saya tarik, ini netral. Kemudian mesin saya hidupkan. RPM. Nah, ini RPM sekarang 1000. Saya gerakkan sampai RPM-nya itu mencapai di atas 2000. Ini kita di atas 2000 selama 5 menit. Kita lihat di sini. Itu temperaturnya mencapai yang stabil ya, difokuskan yang ini. Nanti kalau ini bisa mencapai di bawahnya 20 itu sudah bawah 20 posisi putih. Ya. Tapi ini sementara saya masukkan dulu kayak tadi. Ini sementara sekarang RPM 3000. Ini saya fullkan. Ini maksimal knopnya, ini maksimal. Posisi ini lihat. Bisa 17,3. Ini sudah nyala loh, Buri. Belum ya. Di belakang ini di sini 17,1 ya. Sekarang ini masukkan yang ini loh, alon-alon. Pelan-pelan aja sampai nyogok benda yang ada di dalamnya. Ya. Terus kamera ini kamu tunjukkan berapa di situ? Berapa? 19, Pak. Nah, tunggu dulu. Terus kamu perlihatkan di sini. Ini untuk blower belakang, blower ekstra. Nah, agak mundur lagi, tekok kabel. Itu bang ini kelihatan kamu. Temperaturnya kan? Kita bukakan ke temperatur. Apa tadi itu Pak Anu? Berapa sekarang? 20, Pak. 20. Oke, jangan cukup. Kalau sekarang ini saya naikkan, saya pegang tangan. Ya. Saya pegang tangan, kemudian saya taruh di luar. Nah, di luarnya sini.
Lihat berapa. Kalau di luar saya gas ke arah, saya tambah ini di sekitar 3000, terus kembali ke sini lagi, lihat. Nah, ini kalau termometer ditaruh di luarnya outputnya blower itu bisa mencapai, dibuka kabel kan oleh buka ya, ya sini buka. Ini semua outputnya blower saya buka maksimal, dia bisa mencapai 18, kamu mendekat. Ini tekanannya terbaca 2,8. Ini tekanan rendah 2,8. Yang sini. Tekanan tinggi itu normal 16. Sorry kok 15, sekitar 15,5 ya. Yang ini yang salah. Ini salah ini di sini tidak bisa turun. Ya. Harusnya dia berada di biru. Sorry kok biru, di sekitar sini. Di sekitar 1,5 sampai 2. Ya. Ini. Saya peragakan bagaimana cara menambah refrigerant. Tapi sebetulnya mobil ini kondisinya tidak butuh ditambah, karena tadi pagi sudah ditambah. Dan yang pertama, indikatornya harus ini. Ya. Mesin dihidupkan, blower dimaksimalkan, kemudian selektor temperatur maksimal. Tanda-tandanya kalau kurang refrigerant itu 1, tekanan tinggi itu kurang dari 15, tekanan rendah kurang dari 1,5, kemudian di side glass itu terlalu banyak gelembung, itu menandakan kurang. Kalau mau nambah, jadi ini posisinya seperti ini aslinya, ini masih utuh. Kemudian kita pasangkan ke sini posisinya. Seperti ini. Ini kuning. Ya. Ini saya kencangkan dulu, Kemudian ini kalau masih utuh kita pasangkan sampai seperti ini. Di sini keras, di sini keras. Kemudian ini dikencangkan sampai melubangi tutupnya refrigerant. Setelah tutup sudah terlobangi, kemudian ceritanya sekarang refrigerant sudah mengalir ke sini. Kalau kita mau nambahkan itu harus lewat tekanan rendah. Supaya ini bisa mengalir ke sini, maka keran biru itu dikendorkan seperti ini. Ini mengalir ke sini. Kamu mendekat pelan-pelan sampai terlihat ini.
Jadi kalau ini saya kendorkan, maka refrigerant dari sini, ya ikuti ke sini, ke sini, ke sini, terus masuk ke velg tekanan rendah. Jadi setelah terpasang begini, kemudian ini saya coblos, kemudian setelah nyoblos dikendorkan lagi, mengalir di sini. Tadinya di sini pasti ada udara, ya. Maka ini saya tutup, ini dikendorkan untuk mengeluarkan udara. Kamu mendekat, dengarkan suara desisannya. Ini saya kendorkan. Nah, ini saya membuang refrigerant sedikit, terus saya kencangkan. Tujuannya untuk menghilangkan udara di tabung kuning. Selanjutnya, karena saya mau menuju ke jalur biru, ini saya buka, saya kendorkan, terus saya bleeding di sini. Ini mendekat, saya kendorkan. Ya, saya buang dulu untuk mengeluarkan udara. Nah, sudah saya keraskan lagi. Keraskan. Berarti ini sudah jalur kuning, ini sudah bebas dari udara, sudah terisi refrigerant. Nah, kalau pengen nambah, kita hidupkan dulu. Dilihat, kalau di sini sudah mencapai di atasnya 15, kemudian di sini sudah bisa mencapai di atasnya 1,5, berarti sudah tidak perlu ditambah lagi.